Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana teman-teman, Akang Eteh, Bapak Ibu, kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya De Aji Iswanto dengan NIM 1909598. Dalam video kali ini, kita akan menginterview beberapa mahasiswa cantik khususnya gitu ya, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan bertanya tentang kebijakan dan inovasi pendidikan. Kenapa harus mata kuliah ini? Karena banyak gitu ya dari teman-teman ataupun mahasiswa yang lain kurang paham akan esensi dari pembelajaran mata kuliah ini, sekaligus untuk memenuhi tugas UAS kelompok kami. Tapi sebelum kalian menjawab pertanyaannya, kalian boleh perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Syafina dengan NIM 1903257 dari kelas 4 BPGST. Saya Lutfiana Tanjung dengan NIM 1903122. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Cayani dengan NIM 1900417. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Eni Novianti, NIM 1605808. Pertanyaan pertama, menurut kalian seberapa penting sih mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan ini untuk diterapkan ketika menjadi seorang guru? Menurut saya sangat penting. Mengapa? Karena di dalam pendidikan tentu ada banyak kebijakan sebagai upaya untuk menyelaraskan pendidikan secara universal. Selain itu, guru juga membutuhkan berbagai inovasi yang mampu mengembangkan kualitas pendidikan dalam memajukan pendidikan nasional. Mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan itu penting banget, terutama ketika menjadi seorang guru. Nanti kita paham apa itu kebijakan pendidikan, bagaimana pengimplementasian kebijakan dan inovasi pendidikan yang ada untuk diterapkan pada saat menjadi guru, menganalisis kebijakan yang berlaku, dan lain-lain. Hal itu dilakukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Menurut saya, mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan memiliki urgensi yang sangat penting bagi kita sebagai calon guru. Karena kita harus memahami mekanisme, aturan, dan pengimplementasian dari kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan pun tak luput kita pelajari, baik dalam ranah kajian teoritis, eksploratif, bahkan aplikatif, sehingga kita bisa menerapkan ketika kita menjadi guru nanti. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas berpikir, performa, dan kinerja guru. Sebagai guru, maka tugas kita adalah mempersiapkan generasi yang unggul dan berkarakter. Untuk mewujudkan itu, maka kebijakan dan inovasi pendidikan menjadi dasar dalam menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Menurut saya, mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan untuk diterapkan menjadi guru begitu penting. Karena pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan teknologi. Dengan adanya mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan merupakan inovasi menjadi ide gagasan berupa metode pembelajaran dalam lembaga pendidikan yang dapat dirasakan masyarakat. Sehingga bagi para calon guru harus memahami mata kuliah tersebut, karena dengan semakin maju globalisasi dan berkembang serta supaya mengatasi permasalahan terhadap dunia pendidikan. Pertanyaan kedua, inovasi dan kebijakan apa yang ingin kalian kembangkan dalam pendidikan khususnya di Indonesia? Dilihat dari masa pandemi, pembelajaran dilaksanakan secara online, di mana pendidikan sangat bergantung dengan teknologi. Untuk itu, saya ingin mengembangkan teknologi dalam pendidikan. Walaupun nantinya pandemi sudah usai, kita tetap bisa menerapkan teknologi dalam bidang pendidikan. Kita bisa mengcombine pembelajaran secara online dan juga offline. Kita juga bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran atau bahkan sebagai sarana pembelajaran.
Menurut saya, kebijakan yang mungkin dapat diterapkan yaitu mengembangkan penggunaan teknologi, seperti penggunaan media game edukasi berbasis virtual reality. Penggunaan media game edukasi diharapkan menarik perhatian siswa untuk semangat belajar, terutama dalam pembelajaran sejarah. Aplikasi game yang dibuat dapat berupa game tentang menjelajahi sejarah Indonesia atau tentang fenomena alam dan lain-lain. Selain itu, dengan penggunaan media game ini, siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak merasakan bahwa belajar hanya sebatas mendengarkan guru berbicara saja. Mungkin di sini saya akan lebih menyoroti kepada inovasi kebijakan guru. Setelah saya amati di institusi pendidikan itu persaingannya dominan kurang kompetitif. Maka dari itu kebijakan yang dikembangkan harus mencakup aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidik dengan atmosfer institusi yang lebih kompetitif. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki lembaga pendidikan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu dengan nilai pandang dan keunikan produk yang dihasilkan. Inovasi yang dilakukan adalah perketat proses seleksi, fasilitas lembaga yang memadai, dan pengoptimalan tenaga pendidik di ranah institusi atau lembaga. Lalu, kebijakan dan inovasi pendidikan yang perlu ditingkatkan adalah menaikkan standar upah guru dan pengapresiasi terhadap guru-guru berprestasi. Banyak berbagai macam inovasi dalam bidang pendidikan yang sudah diterapkan. 1. Pendidikan berbasis kompetensi. 2. Lead classroom atau pembelajaran terbalik. 3. E-learning. 4. Buku teks digital. 5. Kurikulum terbuka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian kebijakan yang ideal untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Untuk membangun pendidikan yang berkualitas, kita memerlukan guru yang berkualitas pula. Berkualitas di sini maksudnya bukan hanya dalam mendidik, tapi juga dalam teknologi. Karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi merupakan hal yang sangat penting di zaman sekarang ini, di era digital ini. Sehingga kita perlu membangun platform pendidikan berbasis teknologi. Dan dalam penggunaan teknologi ini, pastikan pula tenaga pendidik atau guru mampu menggunakan dan menguasainya. Nah, bisa diadakan seminar, workshop, atau semacamnya untuk membantu dan membimbing guru dalam menguasai teknologi. Kebijakan pendidikan yang ideal itu sebaiknya disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang memiliki berbagai agama, kepercayaan, ras, suku, tingkat ekonomi, status sosial, dan perbedaan lainnya. Kebijakan pendidikan juga harus didasarkan dengan persoalan-persoalan dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perkembangan zaman juga harus diikuti dengan menyesuaikan keadaan Indonesia. Karena identitas suatu negara ada pada bangsanya, maka kebijakan yang ideal untuk Indonesia yaitu bersifat aplikatif akan karakteristik bahasa Indonesia yang beragam. Tidak hanya membentuk generasi yang cerdas, namun juga tetap memperhatikan aspek pengembangan potensi serta membentuk spiritualitas dan kepribadian yang mulia. Lalu dengan menciptakan pendidikan yang merdeka dan menghentikan cara berpikir feodal. Selanjutnya dengan perkembangan zaman, maka kebijakan juga disesuaikan agar pelaku pendidikan dapat menguasai teknologi sebagai bekal menghadapi masa artificial intelligence atau robotik. Kebijakan yang ideal untuk Indonesia yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. 2. Memperbaiki kurikulum nasional. 3. Membentuk pendidikan tinggi dunia. Pertanyaan terakhir. Pendidikan dapat dikatakan berhasil bukan hanya saat pendidikan melahirkan manusia yang berinteligensi tinggi, namun juga melahirkan manusia-manusia yang berperilaku baik dan memiliki budi pekerti luhur.
Kita tidak bisa hanya menekankan pada proses akademik saja, kita juga harus memperhatikan kebahagiaan dan akhlak dari mereka. Tekankanlah bahwa nilai bukanlah segalanya. Mengapa? Karena mereka bisa menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, jika mereka menganggap nilai adalah segalanya. Lalu, apakah mereka bahagia dengan cara seperti itu? Tidak. Bagaimana bisa mereka menikmati pendidikan jika mereka hanya mengejar nilai? Untuk itu, dukunglah mereka untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, tanpa memaksakan kehendak. Karena setiap anak memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, guru dan orang tua hanya berperan sebagai motivator dan juga fasilitator. Maka, tugasnya adalah memberikan fasilitas penunjang pendidikan dan juga motivasi yang mampu mendorong mereka untuk semangat dalam menunjang pendidikannya. Dengan begitu, saya rasa kita akan mampu memajukan pendidikan nasional, tapi tetap memperhatikan kebahagiaan dari anak. Tentu bisa, kebijakan pendidikan yang dibuat tentunya sudah mempertimbangkan hal seperti itu, seperti kebijakan Merdeka Belajar yang dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar itu memberikan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Jadi, siswa belajar bukan hanya menerima apa yang ditransfer guru, tetapi siswa bebas menerima dan mengembangkan ilmu yang ditransfer guru sesuai dengan kebutuhannya. Tentu bisa. Sistem kebijakan yang selaras adalah Merdeka Belajar oleh Pak Menteri Nadiem Makarim dan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Karena keduanya memiliki karakteristik pembebasan dalam pembelajaran, memandang bahwa sekolah adalah tempat bermain, dan siswa bebas mengeksplor apapun, mempelajari apa yang di sekitarnya, dan terbuka dengan realitas yang ada di masyarakat. Maka dari itu, pendidikannya tidak bersifat mengekang dan mengajarkan teori saja. Dengan pembebasan jiwa anak dalam belajar, maka akan tercipta pendidikan yang menyenangkan bagi para siswa. Cukup bisa, karena adanya inovasi dan kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah memperhatikan pula kebahagiaan anak. Apalagi dengan kemajuan zaman, pemerintah sekarang sudah memfasilitasi alat pembelajaran yang begitu canggih. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar pendapat dari beberapa mahasiswa kampus UPI Cibiru. Sedikit saya simpulkan bahwa mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan ini sangat penting gitu ya, karena ketika kita mempelajari mata kuliah ini, kita semakin sadar bahwa menjadi pendidik itu perlu perlu paham gitu ya akan kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan juga perlu adanya inovasi-inovasi baru guna perbaikan dan juga penyesuaian terhadap perkembangan zaman untuk pendidikan yang lebih baik lagi dan juga lebih unggul untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dalam belajar, tabah sampai akhir. Ingat, Indonesia Indonesia membutuhkan Merdeka.